Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Kembali jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran fisika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan dari rumah secara online. Anda bisa mengikutinya dengan baik. Jagalah kesehatan Anda, taati protokol kesehatan ketika Anda ingin keluar rumah, sehingga kesehatan, keselamatan, baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita tentang cahaya. Setelah minggu lalu saya sudah memberikan kepada Anda materi berupa PowerPoint tentang cahaya, maka hari ini saya berusaha untuk menjelaskan apa isi dari PowerPoint yang sudah saya berikan kepada Anda pada minggu yang lalu. Keseluruhan materi ini adalah materi besar tentang optik geometri, di mana dalam optik geometri ini kita akan mempelajari dua hal, yakni cahaya dan alat optik. Pada materi tentang cahaya ini, kita akan mempelajari tentang pemantulan cahaya, juga kita akan membahas tentang pembiasan cahaya pada lensa, yang akhirnya berujung pada pembahasan kita pada topik yang kedua tentang alat optik, di mana kedua alat ini, cermin maupun lensa, akan berfungsi pada saat pembahasan kita tentang alat optik. Sedangkan nanti pada materi tentang alat optik, kita akan belajar tentang mata, kamera, slide proyektor, loop, teleskop, dan serat optik. Pada hari ini, kita coba melanjutkan materi kita pada PowerPoint yang lalu. Apa itu cahaya? Saya sedikit menjelaskan bagaimana perkembangan teori tentang cahaya itu sampai dengan hari ini kita kenal. Sebelum pertengahan abad ke-17, bahkan sampai pertengahan abad ke-17 sekalipun, cahaya masih dianggap sebagai kumpulan dari butiran-butiran atau corpuscles yang mengalir. Butiran-butiran ini dipancarkan dari sumber cahaya, baik itu berupa matahari atau cahaya lilin dan sumber-sumber cahaya yang lain. Pandangan umum yang beredar saat itu bahwa cahaya merupakan butiran-butiran kecil atau corpuscles mempengaruhi pandangan atau mempengaruhi pendapat Newton tentang cahaya itu, sehingga Newton mengatakan bahwa cahaya merupakan kumpulan butiran-butiran kecil yang dipancarkan oleh sumber cahaya dan mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Ide tentang cahaya sebagai gelombang mulai dikenal sejak adanya Christian Huygens, di mana Christian Huygens mengatakan bahwa cahaya dapat dijelaskan melalui peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya. Namun, jika cahaya itu sama halnya dengan gelombang bunyi, maka cahaya harus mengalami difraksi, bisa melentur, mengelilingi dinding pembatas. Hal inilah yang tidak dijelaskan oleh Huygens. Disinilah letak dari kegagalan teori Huygens mengenai cahaya sebagai gelombang. Tetapi tidak berhenti di situ, muncullah seorang yang bernama Thomas Young, yang pada tahun 1825 melakukan percobaan dan membuktikan sifat interferensi gelombang pada cahaya. Jadi, sifat interferensi gelombang itu dibuktikan oleh Thomas Young melalui eksperimennya, sehingga kebenaran dari teori gelombang menurut Huygens itu bisa terbukti. Lalu di tempat yang berbeda, seorang Fresnel juga membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat dapat didifraksikan sama halnya seperti gelombang bunyi. Kemudian, Leon Foucault dalam penelitiannya membuktikan kecepatan cahaya yang besarnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan sampai pada titik ini, cahaya masih dianggap sebagai gelombang. Babak baru evolusi teori tentang cahaya dimulai lagi sejak James Clerk Maxwell
yang mengemukakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, teori Maxwell bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik kemudian dibenarkan oleh Henry Hertz yang dalam percobaannya mampu membuktikan cahaya dapat dipantulkan, juga dapat dibiaskan, bahkan juga bisa dapat difokuskan. Juga cahaya bisa dipolarisasikan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari sebuah gelombang. Sehingga Maxwell dan Henry Hertz turut menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang. Sampai di sini, cahaya sudah dianggap sebagai gelombang. Berarti teori lama tentang cahaya sebagai butiran sedikit mulai dilupakan. Muncul lagi seorang Albert Einstein dan Max Planck melalui eksperimen Max Planck tentang efek fotolistrik, dan Einstein menghitungnya dengan matematis. Mereka mengatakan bahwa cahaya itu dipancarkan dalam bentuk-bentuk paket-paket kecil yang disebut kuanta. Nah, dengan muncul teori ini, maka pendapat tentang cahaya merupakan butiran-butiran kecil yang disampaikan oleh Newton dan berkembang sebelum Newton, mulai dihidupkan kembali bahwa cahaya itu adalah butiran-butiran kecil. Sedangkan paket-paket kecil atau butiran-butiran kecil yang ada pada cahaya itu dinamakan dengan foton. Max Planck dan Einstein mengungkapkan teori ini berdasarkan eksperimen tentang efek fotolistrik. Kemudian muncul lagi dua orang ini, de Broglie dan Compton, yang akhirnya menunjuk pada kesimpulan bahwa gelombang cahaya bukan hanya sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Disinilah yang dinamakan dengan dualisme cahaya. Yaitu apa? Cahaya bukan hanya dianggap sebagai partikel atau butiran-butiran kecil tadi, tetapi juga dianggap sebagai gelombang. Hal pertama yang kita bahas dalam materi tentang cahaya ini adalah tentang pemantulan cahaya. Pada pemantulan cahaya berlaku satu hukum yang dinamakan dengan hukum pemantulan cahaya yang disampaikan oleh Snellius, yang bunyinya adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Jika berkas sinar itu datang pada sebuah bidang pantul yang datar seperti ini, arah sinar datang dan arah sinar pantul akan berbentuk seperti gambar ini. Dan jika kalau kita lihat, bunyi dari hukum Snellius ini akan terurai di sini. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Lalu apa? Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Perhatikan sebuah cermin datar. Di sini ada sebuah pot bunga yang diletakkan di depan cermin datar dan diamati oleh seorang pengamat. Ternyata pada saat pengamat melihat bayangan, sudut yang dibentuk oleh pengamat, cermin, dan benda itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh pengamat, cermin, dan bayangan. Selain itu, mari kita lihat di sini jarak antara cermin dengan benda itu sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Inilah yang merupakan sifat dari salah satu sifat dari pemantulan pada cermin datar, yaitu apa? Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Tapi itu jika bendanya diam. Kemudian sifat yang kedua adalah karena bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar letaknya di belakang cermin, maka sifat yang kedua adalah sifat bayangan adalah maya dan tegak. Mengapa maya? Karena berada di belakang cermin. Itu untuk satu cermin. Bagaimana kalau ada dua buah cermin? Ada dua cermin datar, katakanlah seperti ini, kemudian membentuk sebuah sudut yang dibentuk itu adalah alfa, maka banyaknya bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin itu
dapat dinyatakan dengan N sama dengan 360 derajat per alfa derajat dikurang 1. Misalnya kedua cermin ini membentuk 60 derajat misalnya, maka berapa bayangan yang dibentuk oleh kedua buah cermin ini bisa dihitung dengan cara banyaknya bayangan sama dengan 360 per 60 dikurang 1. Jadi sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, silakan Anda hitung sendiri bagaimana kalau membentuk 45 derajat atau bagaimana kalau dia membentuk 30 derajat. Jika benda atau cerminnya diam, maka sifat bayangan yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan kepada Anda sebuah contoh bagaimana kalau bendanya diam dan cerminnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Contohnya begini. Seorang anak diam di depan cermin datar berjarak 2 meter. Artinya pada saat cermin datar diam, jarak antara anak dan cermin itu 2 meter. Jika cermin digerakkan menjauhi anak tersebut dengan kecepatan 50 meter per second, 50 cm per second, maka tentukan jarak anak tersebut dengan bayangannya setelah cermin digerakkan selama 4 detik. Sekarang mari kita selesaikan bersama-sama untuk contoh soal ini. Ya. Yang pertama, kita hitung kecepatan bayangan. V bayangan, kecepatan bayangan dari anak itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Misalnya, V bayangan saya gunakan simbol V aksen misalnya. Maka V aksen itu akan sama dengan 2 kali kecepatan cermin atau 2 kali V. Nah, V yang pertama di sini adalah 50. Maka kalau 2 kali 50 sama dengan 100 cm per detik. Kemudian dalam waktu T sama dengan 4 detik, jarak yang ditempuh bayangan dari tempat semula itu bisa dinyatakan dengan X-aksen. Kita tahu bahwa kalau ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu, maka kita bisa menghitungnya X sama dengan P kali, atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan bayangannya adalah V-aksen. Maka V-aksen yang tadi kita dapat adalah 100. Jadi jarak bayangannya adalah 100 cm per second dikali 4 detik. Sehingga sama dengan 400 cm atau sama dengan 4 meter. Dan yang berikut, jarak antara anak dengan cermin mula-mula, misalnya kita pakai itu simbolnya dengan X0, adalah sama dengan 2. Betul ya? Sedangkan jarak akhirnya, jarak akhir antara anak dengan cermin, karena cermin bergerak dengan kecepatan 100 cm per second, dan hasil akhirnya adalah 4 meter, jarak benda atau jarak anak tadi dengan bayangan, dengan cermin setelah cermin digerakkan, kita bisa dapat dengan menggunakan X1 misalnya, sama dengan 2 ditambah 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 4 meter. Kalau jarak bendanya 4 meter dari cermin, kemudian jarak bayangan juga 4 meter dari cermin, sekarang yang ditanya adalah jarak anak tersebut dengan bayangannya. Sama seperti ini. Karena jarak dari sini ke sini ini sama dengan 4 meter, jarak anak ke cermin, kemudian dari bayangan ke cermin juga 4 meter, maka jarak anak dengan bayangannya adalah X akhir, XT, itu sama dengan 4 meter ditambah 4 meter sama dengan 8 meter. Berikut kita masuk ke dalam pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Kita lihat yang pertama, yaitu cermin cekung. Jika saya memiliki sebuah cermin cekung seperti ini, yang mempunyai pusat kelengkungan cerminnya itu M, dan titik fokusnya itu adalah F, maka, coba Anda perhatikan di sini, dari M ke cermin atau ke pusat cermin, itu adalah disebut dengan
jari-jari atau R. Sedangkan fokus, titik fokus ini F, itu merupakan titik tengah antara M dan titik pusat cermin. Jadi kalau berada di tengah-tengah antara pusat kelengkungan dan pusat cermin, maka F-nya sama dengan R/2. Tapi kita belum bahas itu. Pada cermin cekung, ya, berlaku sinar-sinar istimewa yang bekerja pada cermin cekung, sehingga untuk membentuk sebuah bayangan, dan sinar-sinar istimewa tersebut adalah yang pertama, berkas sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, berkas sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, berkas sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin M akan dipantulkan melalui titik itu juga. Demikian halnya pada cermin cembung. Juga berlaku sudut sinar-sinar istimewa sebagai berikut. Jika saya punya cermin cembung seperti itu, fokus dan titik pusat kelengkungannya berada di belakang cermin. Berkas sinar-sinar istimewa yang terjadi atau yang berlaku pada cermin cembung seperti ini. Yang pertama, berkas sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dia berasal dari cermin dan dia berasal dari titik fokus. Kemudian yang kedua, berkas sinar datang yang menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berkas sinar itu datang menuju ke pusat kelengkungan cermin, ya, ini menuju ke pusat kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan melalui titik itu juga. Berkas cahaya istimewa, berkas sinar-sinar istimewa yang terdapat pada cermin cekung maupun cermin cembung, ini bermanfaat untuk menentukan letak bayangan dan sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Bagian berikut ini kita langsung saja masuk ke dalam pembiasan cahaya. Mengapa pembiasan cahaya bisa terjadi? Peristiwa pembiasan bisa terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Karena perbedaan kerapatan ini, maka terjadi pembelokan arah sinar bias dari sinar datang. Jadi, misalnya kalau saya punya bidang seperti ini, bidang batas, di atas ini medium 1 dan di bawahnya ini adalah medium 2 taruhlah, maka ketika sinar ini datang, ya, cahaya ini datang, maka kalau kedua medium ini adalah sama, maka cahaya akan diluruskan saja seperti ini. Tapi karena berbeda mediumnya, maka cahaya dibelokkan. Entah seperti ini, atau dia membesar seperti ini. Tergantung bagaimana indeks bias dari ruang medium 1 dan indeks bias dari medium 2. Peristiwa terbelokkannya cahaya datang oleh medium itu mengakibatkan adanya indeks bias. Dan perbandingan antara sudut datang dari sinar datang dan sudut sinar bias itu dinamakan dengan indeks bias. Ada dua jenis indeks bias. Ya, ada dua jenis indeks bias, yaitu yang pertama, indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Apa itu indeks bias mutlak dan apa itu indeks bias relatif? Indeks bias mutlak adalah perbandingan antara cepat rambat cahaya di ruang vakum dengan cepat rambat cahaya di dalam suatu medium. Sehingga secara matematis ditulis sebagai N sama dengan indeks bias medium sama dengan kecepatan cahaya atau C per V. Ini yang dinamakan dengan indeks bias mutlak. Sedangkan indeks bias relatif adalah, sebelum kita masuk ke indeks bias relatif, karena indeks bias mutlak itu bisa diartikan sebagai perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa udara vakum dengan kecepatan di medium, maka N medium atau cepat rambat medium, indeks bias medium, indeks bias mutlak juga bisa diartikan sebagai panjang gelombang di ruang vakum per panjang gelombang medium. Kemudian ada lagi yang berikut tentang indeks bias relatif.
Indeks bias relatif adalah perbandingan antara sudut datang dari suatu medium dan sudut bias dari medium yang lain. Seperti ini. Ini sudut datang dari medium 1, kemudian ini sudut bias atau sinar bias dari medium yang kedua. Sudut I ini dinamakan dengan sudut datang, dan ini dinamakan dengan sudut bias. Namanya sudut bias. Nah, perbandingan antara sudut datang dan sudut bias ini, sudut datang dari medium 1 ke sudut bias yang medium 2, ini dinamakan dengan indeks bias relatif. Yang bisa kita nyatakan dengan persamaan N1 ke 2, artinya indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2, itu sama dengan N1 per N2. Atau indeks bias medium 1 per indeks bias medium 2. Kemudian, bisa saja, misalnya kalau ini cahaya dari sini, dari atas. Sekarang kalau misalnya cahaya dari bawah, seperti ini, maka dari medium 2 ke medium 1, maka indeks bias relatif di medium 2 terhadap medium 1 dinyatakan dengan N2 per N1. Persamaan ini, ya misalnya N1 per N2, jika dinyatakan juga dalam bentuk kecepatan cahaya di kedua medium itu, maka dihubungkan dengan N1 per N2 sama dengan V2 per V1, atau juga sama dengan lambda 1 per lambda 2. Setelah kita mengetahui tentang indeks bias, dan sebelum kita lihat pembiasan cahaya pada lensa, pada pembiasan cahaya juga berlaku hukum Snellius tentang pembiasan cahaya, yakni sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar, kemudian hasil perbandingan sinus datang dan sinus sudut bias merupakan bilangan yang konstan yang dinamakan dengan indeks bias. Itu tadi kita sudah ketahui tadi, ya. Nah, yang berikut bagaimana pembiasan cahaya pada lensa. Dan kita lihat lensa yang pertama, lensa cembung seperti ini. Nah, di SMP Anda sudah tahu lensa cembung itu disebut juga sebagai lensa positif, dan lensa cekung disebut sebagai lensa negatif. Nah, sebelum kita mengetahui pembentukan bayangan pada lensa, kita harus tahu dulu sinar-sinar istimewa yang terbentuk atau terjadi pada sebuah lensa cembung. Sinar-sinar istimewa itu adalah yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua adalah jika sinar datang melalui titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar yang ketiga adalah jika sinar itu datang menuju atau melalui titik pusat lensa, akan diteruskan tanpa dibelokkan. Ingat, tidak ada pembelokan di sini. Yang berikut kita lihat bagaimana pembentukan perjalanan sinar istimewa pada lensa cekung. Dan tadi saya sudah katakan, kalau lensa cembung disebut sebagai lensa positif, maka lensa cekung disebut sebagai lensa negatif. Nah, perjalanan pembentukan bayangan pada lensa adalah sebagai lensa negatif atau lensa cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan seolah-olah sinar itu datangnya dari titik fokus. Kemudian, apabila sinar itu datang menuju ke titik fokus ini, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sama dengan ketiga, berkas sinar yang ketiga pada lensa cembung, yaitu jika sinar itu datang melalui atau melewati titik pusat termin, akan diteruskan ya, tanpa adanya pembelokan. Lagi-lagi, peristiwa ini, peristiwa berkas sinar istimewa pada kedua lensa ini, baik cembung maupun cekung, akan membantu dalam proses pembentukan bayangan dan menentukan sifat-sifat bayangan hasil dari pembiasan lensa cembung maupun lensa cekung. Yang berikut, apa hubungan antara besaran jarak benda
apa hubungannya antara besaran jarak benda, kemudian jarak fokus, dan jarak bayangan. Pada lensa maupun cermin, ya, pada lensa maupun cermin itu berlaku hukum seperti ini. 2/R sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, atau 1/F ditambah sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, ada beberapa buku, ya, ada beberapa buku SO itu dinyatakan dengan S saja, sedangkan SI dinyatakan dengan S aksen. Tapi saya lebih senang menggunakan SO dan SI. Perhatikan apa itu R dan apa itu F. Nah, perhatikan lensa cermin cekung ini. Cermin ini, ya, cermin cekung ini mempunyai titik pusat kelengkungan M dan titik fokusnya adalah F. Jarak antara titik pusat cermin dengan M itu dinamakan dengan jari-jari kelengkungan atau dikenal dengan R. Sedangkan titik fokus F ini disebut juga titik api utama, itu adalah titik tengah antara M dan O. Nah, karena titik tengah, ya, karena titik tengah, maka R atau F, saya tulis F saja, F sama dengan setengah dari R. F sama dengan setengah R atau sama dengan R/2. Maka kalau F itu sama dengan R/2, maka 1/R 1/F itu sama dengan 2/R. Oke, sehingga berlaku persamaan ini. 2/R sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, atau 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kemudian, bagaimana dengan perbesaran bayangan yang terjadi baik pada lensa maupun pada cermin? Perbesaran bayangan dinyatakan dengan persamaan ini, di mana M, perbesaran bayangan, itu sama dengan, ini saya lupa tulis, nilai mutlak dari SI per SO atau nilai mutlak dari HI per HO. Nah, lagi-lagi saya ingatkan bahwa ada beberapa buku yang menulis ini hanya sebagai S aksen dan ini sebagai S, dan HI ini dia tulis sebagai H aksen, sedangkan HO-nya ditulis sebagai H saja. Nah, ini persamaan atau simbol-simbol yang sama saja menurut saya, ya. Sehingga saya lebih senang menggunakan ini untuk membedakan. Nah, ini adalah keterangan daripada rumus yang di atas. Kemudian pada lensa, ya, pada lensa itu ada besaran satu lagi yang dinamakan dengan kekuatan lensa. Nah, kekuatan lensa ini dirumuskan sebagai P sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/P, di mana satuan dari kekuatan lensa adalah dioptri. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soalnya tentang bagaimana hubungan antara jarak benda, jarak fokus, dan jarak bayangan. Soal yang pertama, sebuah benda tingginya 8 cm berdiri tegak di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm sejauh 10 cm. Tentukan yang pertama jarak fokus ke cermin, letak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Untuk menjawab, kita lihat yang pertama. Diketahui apa saja di sini. Yang pertama, tinggi benda. Ya, tinggi benda berarti kalau saya tadi pakai HO, ya, atau H0. H0 itu sama dengan 8 cm. Berdiri tegak di depan cermin cekung yang berjari-jari, berarti R sama dengan 30 cm. Sejauh 10 cm, artinya SO itu sama dengan 10 cm. Yang ditanya, yang ditanya yang pertama adalah jarak fokusnya sama dengan berapa, atau F sama dengan berapa. Dan kita tahu tadi, ya, dari penjelasan yang pertama sedikit tadi, saya sudah katakan bahwa
F sama dengan setengah kali R. Nah, R-nya sama dengan 30, maka sama dengan setengah kali 30, jadi sama dengan 15 cm. Yang ke B apa? Yang ditanya, B adalah letak bayangannya. Berarti SI sama dengan berapa? Dan tahu kita bahwa tadi kita sudah merumuskan hubungannya, bahwa 1 per F itu sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO, atau 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, karena yang ditanya SI, maka kita tulis saja begini, 1 per SI itu sama dengan 1 per F dikurang 1 per SO. Nah, dengan demikian kita bisa mencarinya, ya, kita bisa menulisnya seperti ini. 1 per SI itu akan sama dengan, fokusnya tadi kita sudah dapat 15, berarti 1 per 15 dikurang 1 per 10. Kalau kita operasikan secara matematis, ya, kalau kita operasikan secara matematis penjumlahan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, maka yang ada adalah kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jika kita samakan dengan 30, maka 1 per SI sama dengan, nah, kita samakan penyebut dengan 30. 30 bagi 15 sama dengan 2, dikurang 30 bagi 10 sama dengan 3. Jadi 1 per SI itu sama dengan minus 1 per 30. Jadi karena 1 per SI ini sama dengan, ya, 1 per SI ini sama dengan minus 1 per 30, maka SI sama dengan minus 30. Pertanyaan yang berikut adalah yang ke C, perbesaran bayangannya sama dengan berapa? M sama dengan berapa? Ya, M sama dengan berapa? Dan kita tahu rumus tadi, M sama dengan nilai mutlak dari SI per SO. Artinya apa? Nilai mutlak artinya meskipun tanda yang ada pada bilangan itu adalah negatif, tetap dianggap sebagai positif, dihitung positif. Jadi nilai mutlak dari minus 30 per 10 sama dengan mutlak dari minus 3 sama dengan 3 kali. Ya, nilai mutlak itu minus dianggap sebagai positif. Itu mutlaknya itu positif. Pertanyaan yang berikut adalah berapakah tinggi bayangannya? H sama dengan berapa? Atau HI sama dengan berapa? Jangan beranggapan begini, karena 1 per F sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO. Jadi kalau begitu tinggi bayangannya juga sama, 1 per F sama dengan 1 per HI tambah 1 per HO. Tidak ada seperti itu. Ya, rumus itu tidak ada. Jadi untuk menghitung tinggi bayangan, kita menggunakan perbesaran bayangan. Kita tahu M itu sama dengan harga mutlak dari HI per H0 atau HO. Nah, H0 atau tinggi bendanya adalah 8 cm. Sementara M-nya perbesarannya adalah 3 kali. Jadi 3 sama dengan HI per 8. Maka tinggi bayangannya sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24 cm. Yang terakhir yang dia tanya adalah sifat bayangannya seperti apa. Nah, untuk menentukan sifat bayangan, kita bisa menggunakan gambar dengan metode perjalanan sinar istimewa tadi, atau dengan melihat seperti ini. Sifat yang pertama, kita lihat jarak bayangan atau letak bayangan atau posisi bayangan itu adalah minus 30. Tanda negatif ini artinya bayangan ada di belakang cermin. Berarti
kalau benda itu ada di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Nah, karena maya, maka dia tegak. Kalau kepalanya ke atas, ya kepalanya ke atas juga bayangannya. Kalau kepalanya ke bawah, ya kepalanya ke bawah juga bayangannya. Nah, maya, jadi sudah ada dua sifat, maya, tegak. Lalu kita lihat, perbesarannya berapa kali? Perbesarannya adalah 3 kali. Ya. Karena perbesaran 3 kali, maka kita tulis maya, tegak, diperbesar. Kapan sifat bayangan itu diperbesar dan kapan sifat bayangan itu diperkecil? Kita lihat. Jika M itu lebih besar dari 1, maka diperbesar. Sedangkan jika M itu lebih kecil dari 1, maka dia diperkecil. Nah, itulah sifat bayangan yang dimaksud di sini. Nah, tadi saya katakan sifat bayangan bisa ditentukan juga dengan menggunakan gambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, kita lihat apakah benar sesuai dengan hasil perhitungan kita. Kita lihat. Ini cermin cekung. Karena jari-jarinya 30, maka titik fokusnya 20, maka kalau bendanya ini fokusnya 15, maka benda diletakkan antara fokus dan cermin. Nah, bendanya ada di sini. Nah, kita lihat sinar pertama, sinar datang dari sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang dari titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang sejajar melalui titik pusat kelengkungan akan dikembalikan atau dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, ternyata kita tidak dapatkan bayangan atau pertemuan dari sinar pantul. Satunya ke sini, satunya ke sini, satunya ke sini. Walaupun kita tarik sepanjang apapun, dia tidak akan terbentuk. Maka kita bentuk dengan perpanjangan sinar pantulnya. Kita panjangkan ke sini. Sinar pantul itu kita panjangkan ke belakang cermin. Ya, seperti ini. Ini juga kita pantulkan ke sini, seperti ini. Maka kita akan dapatkan bayangannya. Ya. Jadi, kalau ini kita lanjutkan saja, dia akan menjadi seperti ini. Jadi, bayangan yang dihasilkan adalah, nah ternyata, ya, bayangannya ada di belakang cermin, yang ditandai dengan tandanya negatif. Kemudian bayangannya itu adalah maya karena ada di belakang cermin dan selalu tegak. Lalu pun lihat ukurannya diperbesar. Nah, itu yang saya maksudkan dengan sifat bayangan kalau kita gunakan sinar istimewa pada cermin atau lensa. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Kaca spion mobil yang cembung memiliki radius kelengkungan 40 cm. Jika sebuah benda diletakkan 10 cm dari cermin, yang pertama gambarkan letak bayangan berdasarkan berkas cahaya yang ada pada cermin cembung. Yang kedua tentukan sifat bayangan yang dihasilkan, dan yang ketiga posisi bayangan, dan yang keempat perbesaran bendanya. Untuk gambar saya sudah bersediakan gambarnya seperti ini. Nah, cermin cembung berarti ini ada fokus bayangan, ya, dan ini pusat kelengkungan bayangan supaya mempermudah dalam menggambar. Yang pertama bahwa benda diletakkan di titik 10 cm. Nah, kita tahu bahwa jari-jari kelengkungan R, radius kelengkungan itu R sama dengan 40 cm. Karena dia berada di belakang, karena dia berada di belakang cermin, ya, fokusnya kan ada di sini dan radiusnya ada di sini. Jadi tandanya adalah negatif. Maka F sama dengan minus R per 2 sama dengan minus 40 per 2 sama dengan minus 20. Jadi ini sama dengan 20, ini sama dengan 40. Berarti sekarang benda diletakkan 10 cm dari cermin, berarti
SO itu sama dengan 10 cm di depan cermin. Berarti kalau ini 20, maka ini juga 20 ya. Ini juga 40. Berarti benda diletakkan di sini. Ya, benda diletakkan antara fokus dan cermin. Nah, sehingga posisinya seperti ini. Nah, bagaimana bayangannya? Kita lihat. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir adalah sinar datang menuju pusat kelengkungan, dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, sekarang kita tidak mendapatkan pertemuan antara sinar pantul. Maka kita gunakan perpanjangan sinar pantul. Jadi akan seperti ini. Maka kita dapatkan bayangannya adalah apa yang terjadi karena bayangan itu terletak di belakang cermin. Maka pertanyaan nomor 2 bisa kita langsung jawab. Sifat bayangannya adalah maya karena ada di belakang cermin. Karena dia maya maka selalu tegak. Nah, kita lihat ukurannya ternyata diperkecil. Sehingga kita bisa simpulkan sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Itu pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 bisa kita jawab. Pertanyaan nomor 3, posisi bayangannya. Nah, kita sudah tahu posisi bayangannya ada di belakang cermin. Tapi apakah ini benar? 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, karena SI-nya yang ditanya, maka kita bisa tulis 1/SI itu sama dengan 1/F dikurang 1/SO. Kita tahu tadi kita dapatkan titik fokusnya adalah minus 20, maka 1/SI itu sama dengan 1/-20 dikurang 1/10. Jadi kita tahu, kita langsung dapat saja 1/SI sama dengan, kita samakan penyebut dengan 20. 20 bagi minus 20 sama dengan min 2. 20 bagi minus 20 sama dengan min 1. Min 1 kali 1 min 1. Min 1/20. 20/10 itu sama dengan 20/10 itu sama dengan 2. 2 kali 1 itu 2. Jadi min 2. Jadi 1/SI sama dengan minus 3/20. Maka SI itu sama dengan 20/3. Minus ya. Ini minus 20/3 sama dengan minus 6,67. Nah, ya kan? Tandanya minus berarti dia ada di belakang cermin. Sekarang kita buktikan lagi dengan pertanyaan yang keempat. Berapakah perbesarannya? Kita buktikan bahwa perbesarannya itu adalah diperkecil. M itu sama dengan nilai mutlak dari SI per SO. Nah, karena nilai mutlak maka kita tidak usah tulis minus 6,67, tapi kita langsung tulis saja 6,67 per 10. Nah, maka M itu sama dengan 0,67. Ingat, tadi saya katakan jika M-nya itu lebih kecil dari 1, ya, jika M-nya lebih kecil dari 1, maka dia diperkecil. Kalau lebih besar dari 1, maka dia diperbesar. Nah, jadi terbukti baik melalui gambar maupun melalui perhitungan. Yang berikut kita lihat contoh soal nomor 3. Jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm dan nyata dan diperbesar 2 kali. Tentukan letak bendanya. Nah, sekarang ini yang diketahui adalah
jari-jari kelengkungannya R itu sama dengan 20 cm. Karena cermin cekung, maka R dan F-nya sama dengan R dan F-nya itu positif. Maka F-nya sama dengan berapa? F sama dengan setengah kali R, itu sama dengan setengah kali 20, jadi F-nya itu sama dengan 10 cm. Jadi kita dapat R-nya 20, maka F-nya 10. Nah, sekarang diperbesar 2 kali, atau M sama dengan 2 kali. Nah, yang ditanya adalah jarak bendanya sama dengan berapa? Dapatkah kita menggunakan 1 per F sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO? Saya rasa ini akan sulit untuk mendapatkan jawabannya. Maka kita menggunakan M, ya, ini akan kita gunakan juga persamaan 1 per F sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. Tapi nanti setelah kita dapatkan ini dulu, kita menggunakan ini dulu. M sama dengan SI per SO. Nah, M-nya di sini diketahui adalah 2. 2 sama dengan SI per SO. Maka bisa ditulis SI, maka SI ini sama dengan 2 kali SO, atau 2 SO. Nah, karena kita sudah mendapatkan ini, maka kita bisa tulis. Kita masuk ke sini, 1 per F sama dengan 1 per SI ditambah 1 per SO. Nah, SI sendiri, SI ini sama dengan 2 SO. Jadi, 1 per F-nya 10 sama dengan 1 per 2 SO ditambah 1 per SO. Sama dengan berapa? 1 per 10 sama dengan, kita samakan penyebut dengan 2 SO. 2 SO bagi 2 SO itu 1, 1 kali 1, 1. 1 per 2 SO. Ya, 1 per 2 SO. Nah, sekarang 2 SO bagi SO sama dengan 2. Jadi, 2 kali 1, 2 ditambah 2. Sehingga, ini sama dengan 1 per 10 sama dengan 1 tambah 2 itu 3 per 2 SO. Nah, sekarang kita lakukan perkalian silang. Kita kali silang, maka 1 kali 2 SO sama dengan 2 SO, 10 kali 3 sama dengan 30. Ya. Jadi, SO sama dengan 30 per 2, ya, 30 per 2, sehingga sama dengan 15 cm. Jadi, jarak benda adalah 15 cm. Nah, berikut ini ada tugas tentang materi yang kita pelajari tadi. Ya, materi yang kita pelajari tadi. Maka, silakan kerjakan. Ini ada 5 nomor. Kerjakan dan kumpulkan melalui psikologi nanti. Dengan demikian, maka berakhir pula pembahasan kita tentang cahaya, dan berakhir pula perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Salam sehat dan tetap semangat.